Inilah Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Silawan merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Alasan geografis inilah yang membuat Silawan menjadi desa tujuan para pengungsi dari Timor Leste. Di tanah perbatasan ini, sudah belasan tahun warga menata kembali hidup mereka dengan menjadi petani ataupun nelayan. Di tengah kemiskinan dan juga minimnya infrastruktur, di sini warga masih harus terus berjuang mengatasi masalah klasik mereka, air bersih. Beginilah kegiatan Edo setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Bersama Bapak Pedro mengambil air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sumber air bersih terletak di desa sebelah yang jaraknya cukup jauh. Tidak itu saja, desa yang dituju tersebut berada di wilayah negara lain, Timor Leste. Kemanusiaan, salah satu alasan untuk kemudahan melintas negara lain untuk urusan air bersih. Lagi pula, secara keturunan, warga Timor Leste dan sebagian Timor bagian barat masih satu rumpun yang sama. Sebagai sesama orang Tetun, mereka semua bersaudara. Jadi pantas jika mata air ini disebut pula sebagai air persaudaraan. Selamat pagi pemirsa, kita ketemu lagi di Majalah Pagi bersama saya Kemal. Kalau kita lihat tadi video sebelumnya, segitu pentingnya air bagi manusia. Bayangin aja coba kita sekeliling. Nah, bumi ini 70% itu air, sisanya daratan. Badan kita, coba kameramen di zoom badan saya. Ini bukan pembelaan, tapi faktanya badan kita 55% sampai 75% itu air. Jadi siapa yang pernah bilang ini lemak? Salah. Ini air. Oke, galon air jadinya. Kok gini bentuknya? Sudahlah. Tapi faktanya seperti itu. Nah, ada fakta lain nih. Manusia bisa hidup berhari-hari tanpa makan. Tapi manusia tidak bisa hidup lebih dari 3 hari tanpa air. Itu faktanya. Di India, saking pentingnya air ini, ada ATM air loh. Nah, kalau di Indonesia kan adanya ATM ngeluarin uang. Masukin kartu, yang keluar uang. Di India, masukin kartu, yang keluar air. Nah, aneh juga nih ada ATM air. Kita lihat yuk, kayak apa sih ATM air nih? Di New Delhi, India, mesin ATM bisa mengeluarkan air loh. Ya, mesin ini diciptakan untuk memudahkan masyarakat di India yang mengalami krisis air bersih sejak tahun 2012 lalu. Jadi, mereka tidak harus berebutan air lagi saat mobil tangki pengisian datang. Saat ini sudah ada 30 ATM air yang terpasang di New Delhi dan 15 unit di Sarfayal. Cara kerja mesin ini sama seperti mesin ATM, tapi sumber tenaganya dengan bantuan tenaga surya. Cukup menempelkan kartu ke mesin yang tersedia, kemudian keluar air deh. Beberapa di antaranya juga ada yang masih menggunakan koin. Tarifnya beragam, mulai dari 15 paise atau sekitar 30 rupiah per token, hingga 1 rupiah atau sekitar 200 rupiah per liter. Sehari, masyarakat dapat mengambil hingga 20 liter air, seharga 1.000 rupiah saja. Kegiatan ini tentu disambut baik oleh ibu-ibu di India, karena biasanya mereka mengeluarkan biaya hampir 40 rupiah atau sekitar 8.000 rupiah untuk 1 liter air mineral. Rencananya, pemerintah India akan memasang sekitar 500 ATM lagi di beberapa daerah di New Delhi. Ambil uangnya di ATM. Kartu udah ada. Masukin kartu. PIN.
saldonya nggak ada. Ini mesinnya rusak nih pasti nih. Kartu saya keluarin kartu saya. Ah, ini dia. Pantas saja nggak ada duitnya. KTP bos, salah. Oke, tapi pemirsa, coba bayangin deh, hidup tanpa ATM. Hari gini, tahun 2014 nggak ada ATM. Stres sekali orang-orang ya. Genius menurut saya, pertama kali bikin ATM ini menurut saya total genius. Kalau dulu namanya bukan ATM, dulu katanya adalah lubang tembok. Wah, lubang tembok mesin katanya. Nah, sekarang namanya ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Automatic Teller Machine. Katanya nih, faktanya adalah satu mesin ATM itu mewakili 30 karyawan dan karyawati dari sebuah bank. Bayangin kalau misalnya udah ATM di mana-mana, tuh karyawan sama karyawati yang cantik-cantik, cakep-cakep kerja di mana ya ntar ya? Oke, gimana nih sejarah dari ATM? Siapa yang bikin? Tahun berapa? Kita lihat yuk. Penemuan ATM bisa dikatakan buah karya dari sejumlah penemu. Sedikitnya ada 3 nama, yakni Luther Simjian, John Shepard Baron, dan Don Wetzel. Tahun 1939, Simjian, penemu kelahiran Turki ini, menemukan prototipe ATM, tapi belum sukses. Hampir 30 tahun kemudian, kedua penemu lainnya menyempurnakan fungsi ATM. Awalnya, ATM hanya menerima voucher bank yang bisa ditukarkan dengan uang, dan hanya di bank tertentu saja. Setelah itu, Don Wetzel mengembangkan konsep jaringan ATM di berbagai tempat berbeda. Barulah di dekade 80-an, mesin Anjungan Tunai Mandiri ini menjadi bagian penting bagi aktivitas perbankan di Amerika. Semakin menggeliatnya iklim perbankan di dunia, tahun 2006 saja sudah ada 1,5 juta unit ATM yang tersebar di seluruh dunia. Pastinya saat ini sudah meningkat pesat. Kembali lagi di Majalah Pagi, di mana berbagai informasi pilihan bisa Anda nikmati di pagi hari. Buat Anda yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, New York, London, Paris, Medan, Beijing. Oh, mulai lebay saya. Ini kalau Anda tinggal di kota besar, saya yakin 24 jam dalam sehari itu kurang untuk Anda. Meeting, kerja, meeting bisa 2-3. Belum ditambah dengan macet. Selalu berpikir dan bertanya, aduh kurang 24 jam dalam satu hari. Coba deh, pikir-pikir kembali. Pernah nggak bertanya, yang nentuin ya 24 jam dalam sehari itu siapa? Kok nggak 25? Kan lebih enak tuh, 25 jam. Atau kenapa nggak 30 jam dalam sehari? Udah gitu, siapa sih yang bikin ide dan menentukan kalau misalnya dalam 1 jam ada 60 menit? Kenapa nggak 100 menit? Ya, kenapa dalam sejam itu nggak 200 menit? Siapa sih yang nentuin itu siapa? Dan uniknya adalah kita yang lahir sekarang, ya ikutin aja alurnya, ya kan? Kita nggak pernah komplain dan ikutin aja. Kenapa nggak 50 jam dalam sehari? Hei, yang bikin siapa sih? Ini Jakarta, waktu kita kurang. Sehari 24 jam. Asal-usulnya bagaimana? Siapa yang bikin? Kok bisa dan semua orang ikutin? Kita lihat nih. Kurang. Istilah jam sudah ditemukan oleh orang-orang Mesir dalam putaran bumi sebagai 1/24 dari min hari matahari. Dengan membagi 1 hari dan 1 malam menjadi masing-masing 12 jam, secara tidak langsung konsep 24 jam diperkenalkan. Meski demikian, panjang hari dan panjang malam tidaklah sama, tergantung musimnya. Pada sekitar tahun 147 hingga 127 sebelum Masehi, seorang ahli astronomi Yunani bernama Hipparchus sudah menyarankan agar banyaknya jam dalam 1 hari dibuat tetap saja, yaitu sebanyak 24 jam. Disebut dengan sistem waktu equinoctial. Selanjutnya, mengapa bilangan 60 digunakan untuk menyatakan waktu? 1 jam 60 menit, semenit 60 detik. Bilangan 60 ini digunakan pertama kali oleh bangsa Sumeria.
Jadi mereka berhitung dengan basis 60 atau disebut juga seksagesimal. Istilah matematisnya, 60 itu merupakan bilangan yang angka pembaginya, faktornya banyak. Jadi dengan mudah kita bisa terbayang, setengah jam sama dengan 30 menit. Sepertiga jam sama dengan 20 menit. Oh, itu alasannya. Bayangin kalau misalnya 1 jam ada 100 menit. Ya. Tinggal sepertiga jam lagi nih. Sama dengan 33,3333333. Ya aneh juga ya, mendingan sekarang ya, bener-bener. Ada benernya juga tuh. Tapi ngomongin jam, pemirsa, Anda dalam sehari olahraga berapa jam? Ayo, kalau saya sih jangan ditanya. Karena nggak pernah olahraga. Oke, ini ada satu desa di India, minimal mereka olahraga 3 jam dalam sehari. Dan olahraganya ini, ini bukan olahraga seperti angkat barbel, apa sekarang Zumba, body language, ini beda. Olahraganya angkat traktor. Idih, serem nggak tuh? Angkat traktor, angkat motor, dan lain-lain. Kalau angkat kursi kayak gini sih buat mereka, ini kayak ngemil, receh. Maklum, mayoritas penduduk yang ada di desa itu berprofesi sebagai tukang pukul. Seperti apa sih mereka? Kayaknya gar-gar. Kita lihat yuk. Desa Asola Fatehpur Beri di wilayah utara India ini mungkin memiliki populasi pria berotot terbanyak di dunia. Kini, 90% pria warga Asola yang berjumlah 50.000 jiwa bekerja sebagai bodyguard di klub malam di kota-kota seperti New Delhi. Selama ratusan tahun lalu, desa Asola dikenal menghidupi warganya dari hasil pertanian. Namun, kini mereka sudah berubah dari petani miskin menjadi pria-pria kekar berotot. Kebanyakan pria di Asola sudah melakoni gulat sejak masih kecil dengan harapan bisa ikut olimpiade. Namun jika gagal, maka mereka masih bisa menjadi bodyguard atau tukang pukul. Latihan menjadi tukang pukul tentunya juga tidaklah mudah. Anak muda harus menjalani latihan fisik keras selama minimal 3 jam dalam sehari dengan mengangkat traktor atau motor serta melakukan yoga. Kebanyakan para pria bodyguard menjalani diet agar ototnya bisa besar. Sehari, menu makanan mereka 1 ayam utuh, 10 butir telur, selusin pisang, dan 10 liter susu. Wow! Dari pekerjaannya, sekarang mereka dapat penghasilan sekitar $25 Amerika setiap harinya. Dan bisa terus bekerja asalkan punya tubuh kuat dan tanpa catatan kriminal. Saya nggak mau pindah ke India, tapi saya pengen badannya sekekar mereka, biar sehat. Dimulai di kursi dulu. Kalau traktor kegedean, berat saya. Tapi ngomongin sehat, olahraga betul. Tapi makanan juga harus makanan yang sehat. Jangan kebanyakan gorengan mungkin, minyak juga harus bagus, dan lain-lain. Karena kadang-kadang kalau kita salah makan, yang ada ntar masuk engine, kalau bahasa anak gaul sekarang. Atau masuk angin. Kalau masuk angin paling enak diapain? Iya, betul. Dikerok. Nah, ini pemirsa. Saya kira yang namanya kerokan itu cuma ada di Indonesia. Tapi ternyata di Tiongkok ada. Tapi mereka nggak pakai koin. Kerokannya pakai batu giok. Rasanya kayak apa tuh? Kerokan pakai koin aja, di belakang langsung ada tato ikan asin. Apalagi kalau pakai batu giok. Nah, ini ada fakta wow seputar kerokan. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sambil kerokan juga enak nih nontonnya nih. Aduh, sebelah sini enak. Sebelah sini juga. Sebelah sini. Orang tua dulu selalu menyarankan, jika kita masuk angin, maka harus kerokan agar angin di tubuh kita segera keluar. Lalu dengan bermodalkan sekeping uang logam plus balsem, punggung pun dikerok hingga menimbulkan guratan merah. Semakin merah guratan, artinya dipercaya banyak angin yang telah berhasil diusir keluar. Faktanya, warna merah yang dihasilkan dari kerokan merupakan pertanda pembuluh darah halus atau kapiler di bawah permukaan kulit pecah. Efeknya, pembuluh darah kulit yang semula menguncup jadi melebar sehingga darah kembali mengalir deras.
Kerokan tak hanya populer di Indonesia. Vietnam menyebut kerokan sebagai Khao Jori. Kamboja menjulukinya dengan Go Kyo. Sementara di Cina dikenal dengan sebutan Gua Shua. Bedanya, orang Cina memakai batu giok sebagai alat pengerok, bukan kepingan uang logam. Asalkan tidak menjadi kebutuhan primer, kerokan tidak berbahaya. Namun, jika terus-terusan kerokan, itu bisa mengakibatkan banyak pembuluh darah kecil dan halus pecah. Tak hanya itu, kerokan juga bisa menimbulkan kecanduan karena efek hormon endorfin yang dikeluarkan. Aduh, enak banget kerokan. Coba sebelah sini. Aduh, pusing, enak banget. Meremlek. Aduh, keluar semua anginnya. Tapi ngomongin kerokan ya pemirsa, saya punya PR nih buat pemirsa di rumah. Apa bahasa Inggrisnya kerokan? Nah, karena saya pernah tanya sama orang bule, orang Australia, "Hey Kemal, what is kerokan, man?" Itu saya coba cari di kamus, nggak ada yang namanya kerokan. Apa? Scratch body? Scratch body coin? Itu sampai sekarang saya nggak tahu apa bahasa Inggrisnya kerokan. Tapi kalau selesai kerokan, paling enak ngapain? Angin udah keluar semua, ya makan. Makannya nasi panas sama mie instan. Oh! Tapi sebenarnya baiknya sih kalau mie itu kan karbohidrat. Nasi juga karbohidrat. Kalau digabung, bagus atau enggak ya? Kita lihat yuk. Bagus nggak ya? Nasi adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Apabila tidak ada nasi, kadang diganti dengan mie instan. Enak banget tuh. Apalagi kalau dicampur antara nasi dengan mie instan. Tapi tahukah Anda, di balik kebiasaan yang enak ini, ada dampak bahaya bagi kesehatan Anda. Pada dasarnya, nasi dan mie instan sama-sama mengandung karbohidrat dan kalori yang tinggi. Mie instan mengandung sekitar 400 kalori. Jumlah itu sama dengan satu porsi nasi ukuran sedang beserta lauk pauk. Jika mengkonsumsi mie instan ditambah nasi, berarti sudah sekitar 600 sampai 700 kalori sekali makan. Padahal, rata-rata orang dewasa hanya memerlukan 1.500 kalori per harinya. Mie instan campur nasi juga bisa menyebabkan kegemukan dan resiko diabetes. Dikarenakan, perpaduan karbohidrat mie instan dan nasi dapat menaikkan indeks glikemik, sehingga gula dalam darah melonjak drastis. Jika Anda menyukai mie instan, atur pola makannya. Sebaiknya tambahkan potongan sayur, daging, telur, dan sebagainya. Jadi gizinya tetap seimbang. Oh, jadi gitu. Kalau misalnya karbo digabung lagi dengan karbohidrat lagi, resikonya adalah badannya bisa sebesar saya. Nah, gimana tuh? Mau nggak badannya sebesar saya? Tapi saya kan tetap kece kan? Tetap tampan kan? Yeah. Oke pemirsa, waktunya saya pamit. Semoga video yang kita tayangkan hari ini bisa menambahkan wawasan dan menghibur untuk Anda. Menghibur untuk Anda. Ini tandanya udah capek, udah waktunya untuk selesai. Oke, pemirsa jangan lupa tonton terus Majalah Pagi dari jam 8.30 sampai jam 9 Senin sampai hari Jumat. Sekarang saya pamit. Dah. Ini punya saya nih, bukan punya kantor. Dari rumah sendiri, gue bawa sendiri semua, apa-apa sendiri sini.